Geda gede geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Karyawan. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama tentang pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua ada komponen kunci pembelajaran pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada merancang pelatihan yang efektif. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja dan pembelajaran. Yang kelima ada hal-hal terkait praktik pelatihan. Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan. Menurut Raymond, pelatihan merupakan upaya terencana oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan mengenai kompetensi pekerjaan, baik berupa keterampilan teknis, interpersonal, maupun pengetahuan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, pelatihan membantu mengurangi kesenjangan antara kemampuan karyawan saat ini dengan standar kinerja yang diharapkan perusahaan. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan lebih berorientasi pada jangka panjang dan bertujuan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan masa depan, baik dalam posisi yang lebih tinggi maupun dalam perubahan pekerjaan yang dinamis. Pengembangan tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, kepemimpinan, kreativitas, serta pemikiran strategis. Yang ketiga ada perbedaan dan keterkaitan. Dalam tujuan, pelatihan bertujuan memperbaiki kinerja saat ini, sedangkan pengembangan bertujuan mempersiapkan karir dan tanggung jawab lebih besar di masa depan. Selanjutnya ada pentingnya pelatihan dan pengembangan. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, kebutuhan akan SDM yang adaptif dan kompeten semakin meningkat. Organisasi tidak hanya membutuhkan karyawan yang mampu menjalankan tugas saat ini, tetapi juga karyawan yang siap menghadapi perubahan teknologi, pola pekerja, dan tantangan pasar. Tanpa pelatihan, karyawan akan tertinggal dari perkembangan. Sementara tanpa pengembangan, organisasi kehilangan kader pemimpin masa depan. Selanjutnya ada komponen kunci pembelajaran. Agar pelatihan dan pengembangan efektif, terdapat komponen kunci pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahap ini mengidentifikasi kesenjangan kompetensi melalui analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis individu. Hasil analisis ini menjadi dasar perencanaan program yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan peserta. Yang kedua, perencanaan program. Proses ini mencakup penetapan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, pemilihan metode pembelajaran yang tepat, penyusunan materi, penentuan jadwal, serta penyediaan infrastruktur dan media pembelajaran. Yang ketiga ada pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan proses penyampaian materi sesuai metode yang telah dipilih, dengan memanfaatkan media pembelajaran yang mendukung serta mendorong partisipasi aktif peserta. Kegiatan ini dapat dilengkapi dengan simulasi, studi kasus, atau praktik langsung untuk memperkuat pemahaman. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi bertujuan mengukur efektivitas pelatihan dan pengembangan, salah satunya melalui model Crick-Patch yang mencakup 4 level. Yang pertama ada tingkat kepuasan, yang kedua peningkatan pengetahuan atau keterampilan, yang ketiga perubahan perilaku di tempat kerja, yang keempat ada dampak terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut diperlukan untuk memastikan penerapan hasil pembelajaran di tempat kerja melalui program coaching, monitoring,
pelatihan lanjutan, dan monitoring kinerja secara berkala. Selanjutnya ada merancang pelatihan yang efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan seminar atau training needs analysis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, analisis dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada observasi langsung di lapangan, yang kedua wawancara dengan karyawan dan atasan, yang ketiga kuesioner untuk mengumpulkan data secara luas, yang keempat analisis data kinerja untuk melihat kelemahan yang ada. Yang kedua penetapan tujuan pelatihan yang jelas. Nah, tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan memiliki batas waktu yang smart. Contohnya, meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi dalam waktu 1 bulan. Tujuannya yang jelas akan memandu seluruh proses pelatihan dan memudahkan evaluasi keberhasilannya. Yang ketiga, penyusunan materi pelatihan. Yang keempat, pemilihan metode dan media pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Yang keenam, evaluasi pelatihan. Yang ketujuh, tindak lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bekerja dan pembelajaran. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini berasal dari dalam diri karyawan, meliputi aspek psikologis, biologis, dan sosial. Yang kedua ada faktor organisasi dan lingkungan kerja. Faktor organisasi dan lingkungan kerja itu ada dari dukungan manajemen dan pimpinan. Jadi atasan yang memberikan arahan, feedback, serta kesempatan belajar akan membuat karyawan lebih termotivasi. Yang kedua ada budaya organisasi. Karena organisasi yang menanamkan budaya pembelajaran atau learning organization biasanya mendorong karyawan untuk terus meningkatkan diri agar saling terbuka terhadap ide-ide baru, membuat proses kerja lebih inovatif. Yang ketiga, ada faktor eksternal. Jadi selain faktor individu dan organisasi, ada juga nih faktor eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut karyawan untuk terus belajar agar tidak tertinggal. Misalnya, munculnya sistem digitalisasi, kayak aplikasi manajemen data atau AI memaksa pekerja untuk menguasai keterampilan baru. Yang kedua ada kondisi ekonomi dan persaingan global. Jadi pasar kerja yang semakin kompetitif menuntut perusahaan meningkatkan produktivitas melalui SDM yang berkualitas. Selanjutnya ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah juga. Aturan-aturan baru, standar keamanan kerja maupun regulasi industri mendorong organisasi menyesuaikan diri melalui program pembelajarannya. Contohnya, adanya kewajiban sertifikasi profesi di beberapa bidang. Yang selanjutnya ada hal-hal yang terkait praktik pelatihan. Agar pelatihan berjalan efektif, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan pelatihan. Tahap pertama, untuk mengidentifikasi apakah pelatihan benar-benar dibutuhkan. Analisis ini penting agar pelatihan tepat sasaran dan tidak membuang waktu serta biaya. Yang kedua, ada perumusan tujuan pelatihan. Setelah kebutuhan ditemukan, perusahaan harus merumuskan tujuan pelatihan secara jelas. Tujuan pelatihan yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga ada perancangan program pelatihan. Pada tahap ini, pelatihan mulai disusun agar berjalan efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, materi pelatihan. Yang kedua, metode pelatihan. Yang ketiga, instruktur atau fasilitator. Dan yang terakhir, peserta. Selanjutnya, yang keempat, pelaksanaan pelatihan. Tahap pelaksanaan adalah inti dari pelatihan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, suasana belajar. Yang kedua, metode penyampaian. Yang ketiga, partisipasi aktif peserta. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi. Yang kelima, ada evaluasi pelatihan. Pelatihan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga perlu dievaluasi. Evaluasi pelatihan berguna untuk menilai apakah tujuan pelatihan tercapai, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan program, dan menentukan apakah pelatihan layak dilanjutkan atau diperbaiki. Dan yang keenam, yaitu tindak lanjut dan transfer of training. Pelatihan akan sia-sia jika hasilnya tidak diterapkan di tempat kerja.
Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan adanya transfer of training atau penerapan keterampilan yang dipelajari ke dalam pekerjaan sehari-hari. Transfer pelatihan ini sangat penting agar pelatihan benar-benar memberikan dampak jangka panjang pada kinerja individu maupun organisasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Pelatihan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing organisasi. Keberhasilannya tergantung pada perencanaan, metode interaktif, evaluasi dampak, dan dukungan organisasi agar hasilnya dapat diterapkan secara optimal.